Shalom, selamat pagi saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mengambil waktu sejenak melalui program ini Bible and Coffee untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita melakukan segala sesuatunya, kita percaya hal-hal dahsyat, hal-hal luar biasa akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Ketika kita mencari Tuhan, Alkitab jelas mencatat Dia Tuhan yang memberikan upahnya kepada setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena itu melalui program ini Bible and Coffee saudara yang dikasih dalam Tuhan, ayo saya mengajak juga setiap umat Tuhan yang sudah turut mengambil bagian setiap pagi dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan melalui renungan singkat ini. Ayo jadi berkat. Kita bagikan juga ke keluarga kita, ke saudara-saudara kita, ke rekan-rekan kita. Sehingga berkat yang sama yang kita terima setiap hari juga turut boleh dirasakan oleh orang-orang yang kita kenal, handai taulan kita, bahkan keluarga kita dimanapun kita berada. Selama masih ada kesempatan, sekalipun kita ada di rumah kita masing-masing, namun dengan gadget kita bisa menjadi berkat buat orang lain. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang selalu menopang kehidupan kami. Kami ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya biarlah dalam kehidupan kami selalu merenungkan firman Tuhan. Kami dibaharui, kami dibersihkan, kami dimurnikan dengan firman-Mu. Sehingga semakin hari kami semakin baru, kami semakin menjadi pribadi-pribadi yang diubahkan, selalu dibaharui dan menghasilkan buah untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Pagi hari ini kami renungkan firman-Mu, Roh Kudus sampaikan sesuatu bagi kami. Sehingga dimanapun umat Tuhan berada yang mengambil bagian pada pagi hari ini, mengambil renungan sejenak dalam firman Tuhan melalui program Bible and Coffee ini, kami diberkati, kami dikuatkan, kami dilawat Tuhan oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini satu kebenaran firman Tuhan kembali saya sampaikan buat setiap kita bersama-sama menjadi bahan perenungan setiap kita ya. Dalam Mazmur 32 ayat 1 dan ayat 2. Ini Mazmur seorang yang bernama Daud. Dia mengatakan seperti apa? Mazmur 32 ayat 1 dan 2. Dari Daud, nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Jadi saudara yang dikasih dalam Tuhan, hari ini kita mengerti kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Kita bukan karena perbuatan baik kita diselamatkan, bukan karena amal ibadah kita diselamatkan. Namun kita adalah orang-orang yang dosanya ditutupi oleh kematian Yesus, oleh kematian Kristus dan kebangkitannya kita dibenarkan menjadi orang-orang yang diperbaharui. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Makanya selalu saya bilang hari-hari hidup kita adalah hari-hari yang dipenuhi dengan kasih karunia Tuhan. Kita bisa mengecap segala yang baik. Kenapa? Karena bukan kita. Bukan karena kuat dan gagahku, tapi karena Roh-Mu, kata Alkitab. Sehingga akhirnya kita mengerti, baik mulai dari keselamatan kita terima oleh karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri, kata Alkitab, ya kan? Sehingga kita menyadari, bukan karena saya diberikan dengan cuma-cuma. Pribadi Yesus Kristus datang kepada saudara dan saya dan menyelamatkan saudara dan saya, dan kita menerimanya dengan kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita. Makanya Daud bilang, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahan tidak diperhitungkan Tuhan. Haleluya. Kita hidup karena kasih karunia. Dari kasih karunia demi kasih karunia kita terima di dalam Kristus. Bahkan kalau kita mau jujur, hari ini kita boleh lalui pandemik 1 tahun dan kita masih boleh ada sampai dengan saat ini. Saya percaya bukan karena kemampuan kita. Kita masih bisa menghadapi masalah pergumulan yang mungkin orang lain bilang, waduh berat sekali masalahmu, waduh berat sekali pergumulanmu. Tapi kita bisa ada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang bisa kita banggakan dalam hidup kita.
Gak ada yang bisa kita sombongkan dalam pencapaian-pencapaian kita, saudara. Semua murni karena kasih karunia Tuhan. Semua murni karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang hidup dalam kasih karunia Allah. Itu sebabnya karena kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka yang pertama, jangan sombong dengan apa yang kau miliki, apa yang kau capai, apa yang kau punya. Karena segala sesuatu kita dapati cuma karena kasih karunia Tuhan. Kok kita hidup masih diberikan nafas hidup sehingga kita menjadi makhluk hidup, kata Alkitab. Kita bangun pagi dengan tubuh yang sehat, kita bangun pagi dengan mata yang masih bisa melihat, kita bangun pagi dengan kekuatan, itu berasal daripada Tuhan. Sehingga akhirnya karena kesempatan itu kita diberikan kuasa untuk bekerja, untuk mengerjakan apa yang kita harus kerjakan di sepanjang hari berjalan ini. Amin, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan. Maka yang pertama, jangan sombong dengan apa yang kita miliki. Semua milik kepunyaan Tuhan kok. Suatu saat Tuhan bisa ambil. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Kita cuma bisa bilang terpujilah nama Tuhan yang menitipkan dan memberikan kami kesempatan untuk menikmati apa yang baik yang berasal daripada Tuhan. Dan yang kedua, karena kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan, maka jadilah berkat bagi orang lain. Iya dong. Karena kita dapati apa yang kita dapati ini juga karena di Tuhan kok. Masa kita dengan sombong kita bilang, oh, jangan. No. Kita ini cuma paralon, saudaraku. Kita cuma perpanjangan tangan Tuhan. Tuhan titipkan sesuatu. Mari kita buat setiap orang juga merasakan apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya orang merasa terberkati. Karena Yesus cari buah. Supaya hidup kita bisa dinikmati oleh orang lain. Supaya melalui hidup kita nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ada fungsinya kita hidup, ada kebergunaannya kita hidup. Tapi kalau hidup kita hanya untuk diri kita sendiri, sejatinya kita sudah tidak lagi ada fungsinya. Kita bilang garam itu kalau sudah tidak lagi asin dan dia menjadi tawar, dia hanya ada diinjak-injak di tanah, saudaraku. Karena udah gak ada fungsinya lagi. Iya kan? Karena kita mengerti, kita hidup karena kasih karunia Tuhan, maka jangan sombong dengan apa yang kita punya. Semua milik Tuhan, kita cuma manajer kok, bukan owner. Sekalipun itu pencapaian-pencapaianmu, itu cuma titipan Tuhan. Kerjakan, lakukan apa yang baik dengan apa yang dititipkan kepada kita. Tapi jangan karena apa yang dititipkan kepada kita, maka engkau sombong kepada orang lain. Engkau berbangga diri, bermegah sambil engkau berkata, ya ini segala saya punya, saya yang usahakan, saya yang rintis. Hey, come on. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita cuma pengelola. Dan yang kedua, karena kita orang-orang yang hidup karena kasih karunia Tuhan, izinkan dirimu dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Supaya orang lain juga menerima kasih karunia Tuhan melalui hidup saudara dan saya. Iya kan? Akhirnya kita mengerti bahwa hidup kita harus ada fungsinya. Harus ada kebergunaannya. Sehingga akhirnya orang memuliakan Tuhan, orang memuji Tuhan melalui kehidupan saudara dan saya. Dan yang ketiga, karena kita hidup karena kasih karunia Tuhan, tetaplah setia cari Tuhan. Di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Mulai dari dosa kita diampuni. Mulai dari dosa kita tidak diperhitungkan. Bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita beribadah. Justru karena kita sudah mengerti kita diselamatkan, maka kita berbuat baik. Justru karena kita mengerti kita diselamatkan, kita harus beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Ya kan? Sehingga akhirnya kita mengerti, saudara yang dikasih dalam Tuhan, dalam hidup ini, segala sesuatu yang kita miliki, kalau kita mau jujur, semua adalah karena kasih karunia Tuhan kok. Jangan sampai kita jadi orang-orang yang sombong dan akhirnya kita membanding-bandingkan diri. Wah, lu belum jadi orang ya, wah lu belum sukses ya, come on. Dulu kita juga sama kok kayak mereka, dulu kita juga dari bawah kok, saudaraku. Dulu kita juga jadi orang gak miliki apa-apa kok. Tapi karena kasih karunia-Nya, karena kepercayaan itu diberikan kepada kita. Pakailah kepercayaan itu untuk menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga akhirnya apapun yang Tuhan titipkan dalam hidup kita, kita pertanggungjawabkan. Apapun yang Tuhan titipkan kepada kita, kita bisa pakai, kita bisa kelola. Supaya membuat nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Ingatlah, kita adalah orang-orang yang hidup karena kasih karunia-Nya Tuhan. Bukan karena kekuatan gagah kita, bukan karena hebat kepintaran kita, tapi murni
karena kasih karunia Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat setiap kasih karunia demi kasih karunia yang boleh kami kecap dan kami nikmati dalam hidup kami. Sehingga akhirnya kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Dan biarlah dalam kehidupan kami menyadari semua karena anugerah Tuhan, maka kami tidak boleh sombong, kami tidak boleh membanggakan diri yang pada akhirnya kami menghina dan menginjak-injak orang lain yang ada di bawah kami. Dengan kehidupan yang Tuhan percayakan dalam hidup kami, kasih karunia demi kasih karunia yang kami nikmati dalam hidup kami, biarlah kami menjadi orang-orang yang boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Melalui hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah dalam segala sesuatu kami tetap terus mencari Tuhan, karena kami tahu segala yang terbaik Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah kami selalu datang memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biar berkat firman-Mu termaterai dalam hidup kami, sehingga semakin hari kami semakin menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing umat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Mari kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Kita hidup karena kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.